warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai UPIN PPG dalam jabatan batch 3. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk siswa 062 408 258 15. Saya mengajar di MTS Al-Ahsan, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 MTS Al-Ahsan dengan materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Al-Fatihah. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau ngecek apakah masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad atau rahmat bagi seluruh alam. Apa saja yang dibahas pada bab itu? Sejarah apa? Gimana? Saya satu-satu. Misbah apa mis? Dakwahnya di Mekah. Dakwahnya di Mekah. Terus alif apa lif? Kondisi Mekah sebelum Islam. Kondisi Mekah sebelum ada agama Islam. Terus apa Bel? Peradaban bangsa Arab. Peradaban bangsa Arab. Kondisi Mekah sebelum Islam gimana? Sebelum datangnya Islam, kondisi Arab atau kondisi Mekah gimana? Jahiliyah. Disebut dengan zaman Jahiliyah. jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Kebodohan. Kebodohan. Terus contoh yang menunjukkan kalau bangsa Arab waktu itu adalah jahiliyah adalah apa? Contoh perbuatannya? Punya anak perempuan dikubur. Menyembah anak perempuan dikubur. Menyembah berhala. Menyembah Oh iya, tadi belum saya absen ya. Saya absen dulu. Ahmad Zaki, Genta Hafid Nur Yahya, Tiandra Ananda Syakira, Muhammad Khairul Nizam. Hadir semua ya berarti? Alhamdulillah sehat semua, tidak ada yang tidak hadir. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak, saya mau mengetes apakah sudah fokus apa belum. Kita simak video kali ini ya. Nah,
Level kuda dulu. Pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran materi bab ini. Nah, setelah ini coba kita amati dulu. Nah, coba itu gambar apa? Diamati dulu. Kira-kira yang terlintas di pikiran kalian ketika sudah melihat gambar ini adalah apa? Diamati dulu, kira-kira itu apa? Sudah? Nah, coba kira-kira itu gambar tentang apa? Dakwah. Siapa yang dakwah di situ? Siapa yang dakwah di situ? Selain dakwah itu ada gambar apa itu? Ka'bah. Ka'bah letaknya di mana? Di kota Mekah.
kenabian dan dakwah dengan sembunyi, dakwah dengan terbuka, misi dakwah Nabi Muhammad, strategi dakwah Nabi Muhammad, dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad. Ini kenabian dan dakwah dengan sembunyi. Nah itu kenabian itu maksudnya apa? Awal mula kejadian atau peristiwa ketika Nabi diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul. Itu peristiwanya menginjak usianya yang ke-40 tahun. Nabi Muhammad lebih sering bertahanus di Gua Hira. Letaknya di mana? 6 km dari rumah beliau, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Nah, pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau Nabi Muhammad telah diangkat menjadi rasul. Nah, setelah beliau diangkat menjadi rasul, maka Nabi Muhammad bertugas untuk menyampaikan wahyu, yaitu pertama disuruh berdakwah dengan tersembunyi. Nah, itu coba dibaca. Alif, baca Alif. Yang keras Alif. Pada awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah Syria selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau dan juga untuk menjaga keselamatan umat dari kekejaman kaum kafir dan menghindari masyarakat agar tidak terkejut dengan ajaran baru. Maka orang yang beliau ajak adalah sebatas keluarga dan kerabat yang dekat dengan beliau, seperti Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Nah itu berarti setelah itu Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi atau disebut dengan dakwah Syria. Siapa yang didakwahi terlebih dahulu, yaitu keluarganya. Siapa? Siti Khadijah. Terus sahabatnya, Sahabatnya dan pembantunya. Terus setelah dakwah tersembunyi, Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terbuka. Nah itu pemicunya itu karena jumlah pengikutnya kan semakin bertambah. Terus suruh dakwah secara terang-terangan. Terus tempatnya di mana pelaksanaannya? Di mana itu? Bukit Safa. Terus isi ajarannya apa? Menekankan tauhid. Menekankan kepada tauhid. Apa itu tauhid? Keesaan Allah. Meninggalkan berhala dan menanamkan nilai-nilai moral. Etika yang tinggi. Soalnya pada waktu itu masyarakat Arab itu tidak bermoral, ya disebut dengan zaman jahiliyah lagi, zaman kebodohan. Ini pelaksanaan dakwah terbuka, tadi letaknya di Bukit Safa. Terus siapa yang diseru? Maksudnya yang diajak, yang didakwah siapa? Penduduk Mekah. Terus nah itu menghadapi penolakan itu dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Rasulullah tidak mudah menyerah, terus melakukan dakwah, memberikan
terbuka dan tersembunyinya selesai, maka hijrah ke Habsyi yang pertama. Terus hijrahnya ke Habsyi itu dua kali. Jadi pertama sama Kedua. terus perjalanan ke Taif. Pemboikotan kepada Bani Hashim. Peristiwa Isra Mi'raj. Perjanjian Aqabah. Nah, nanti itu materi yang akan kita diskusikan itu. Nah, misi dakwahnya apa? Coba dibaca Rozi, yang Rozi. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan jahiliyah, kekacauan, kemaksiatan, kejahatan dan penyembahan berhala untuk pemulaan agama Islam dan hanya menyembah Allah SWT. Misi ini dilakukan dengan mengajarkan tauhid keesaan Allah. Terus memperbaiki akhlak yang buruk, mengerti sedikit dan benar, menegakkan kesetaraan derajat manusia serta mengangkat derajat wanita. Itu misinya. Ingat-ingat ya, misinya yaitu mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan jahiliyah, kejahatan, suka membunuh dan lain sebagainya. Nah ini. Nah, meneladani perjuangan Nabi Muhammad dapat dilakukan dengan menerapkan sifat-sifat luhur seperti sabar, lemah lembut, pemaaf dan kasih sayang dalam Berdakwah. mengedepankan sikap mulia seperti sidik, amanah, katonah dan adil. Itu adalah sifat Rasul. Ada empat sifat yang wajib. Nah, sudah selesai materinya. Nah, sekarang adakah yang perlu dipertanyakan? Apa ada yang kurang jelas? Apa ada pertanyaan terkait materi yang kita pelajari? Tidak ada pertanyaan? Nah, sekarang berarti dibagi kelompok. Kita diskusi membahas tentang strategi Rasulullah tadi dalam melakukan dakwah. Yang pertama ada kelompok 1, Abel, Nanda dan Hiro. Yang kelompok 2, Misbah, Zaki dan Hanif. Ya, sekarang silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ayo pindah tempat, duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 membahas tentang nanti menceritakan tentang itu ya. Hijrah ke Habsyi kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan tentang hijrah ke Habsyi. Dua-duanya ya, pertama sama 2. Terus kelompok 2 misi ke Taif. Perjanjian Aqabah. Ya. Dijelaskan secara singkat peristiwanya. Nanti ada pertanyaan dari kelompok lain. Harus bisa menjawab untuk pemateri. Ini yang maju kan semuanya. Ya. Semuanya kok. Ada nggak mau disini? Dan menyiapkan pertanyaan untuk kelompok lainnya ya. Jadi nanti ada pertanyaan,
menjelaskan Isra Mi'raj itu apa? Anak-anak paling belum tahu. Dah, waktunya selesai. Waktunya selesai sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Salam dulu. Judulmu apa? Sini lah sebelah sini, sebelah sini. Perhatikan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hijrah ke Habsyi yang pertama dan yang kedua. Ya, langsung dibaca saja hasil diskusinya. Hijrah ke Habsyi yang pertama, penyiksaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy yang sangat kekal terhadap orang-orang Islam, terutama dari kelompok bawah, membuat Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan pada umatnya tersebut. Akhirnya beliau memerintahkan kepada para pemimpinnya untuk hijrah ke Habsyi untuk menghindari ancaman siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Pada bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian keberangkatan 11 orang laki-laki dan 4 wanita, lalu rombongan kedua segera menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 sahabat. Kehadiran orang-orang Islam dari Mekah di Habsyi diterima dengan baik oleh Raja Najus dan beri perlindungan dan mengizinkan orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Habsyi pertama bertahan selama 2 bulan. Melihat kesuksesan orang-orang Islam bertahan dan mendapatkan perlindungan ke Habsyi serta semakin bertambah jumlah pengikutnya kepada Mekah, orang-orang kafir Quraisy semakin geram dan terbakar hatinya. Mereka semakin menambah kebiasaan terhadap orang-orang Islam. Karena alasan itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kembali kepada sahabatnya untuk hijrah kembali ke Habsyi. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi yang kedua ini masih tetap mendapat sambutan yang baik dari Raja Najus. Membaikkan hati Raja Najus kepada kaum muslimin ini membuat marah orang-orang kafir. Untuk itu orang-orang kafir mengirim Ahmad bin Al-Ash dan Abdullah bin Rabi'ah sebagai utusan untuk menghadap Raja Najus dengan harapan perkembangan mereka. Ada pertanyaan tentang hijrah Nabi ke Habsyi yang pertama dan kedua? Yang mau bertanya angkat tangan dulu. Ayo, Hanif. Kapan Raja Najus lahir? Maaf ya, gak ada di LKS. Ya, didengarkan tadi loh yang dibacakan. Ada yang kurang paham, dipertanyakan. Kalau tidak ada, silahkan ditutup kelompok 1. Demikian tadi. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan atau kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangan. Terus kelompok 2. Silakan. Yang tadi, kelompok 1.
mempresentasikan tentang visi ketahui. Misi ketahui, sepanjang perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam di Mekah, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun ke-10 kenabian di Dengarkan. tahun duka cita atau amul husni. Sebab pada tahun itu dua orang yang sangat telah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang itulah yang selama ini menjadi pembela dan pelindung yang sangat tabah kuat dan disegani masyarakat Ka'bah. Nabi Muhammad SAW berencana pergi ke Taif bersama sahabatnya Zaid guna meminta bantuan serta perlindungan dari kerabatnya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Suhal serta Habib. Mereka adalah para pemimpin di Taif yang berasal dari keturunan Saqif yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak seperti memberi perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau malah diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ya? Ada pertanyaan ke kelompok 2? Ayo. Abel. Ya, Abel silakan. Kenapa Nabi Muhammad kok bisa diusir? Karena penduduk Taif menganggap Nabi Muhammad pembawa sial, karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang benci Nabi Muhammad, sehingga siapa saja yang membantu Nabi Muhammad akan ikut diganggu oleh kafir Quraisy. Oh ya. Ya? Mungkin ada penanya lain? Dan sudah. Oke, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang evaluasi kelompok. Nah, dari kelompok 1 tadi gimana? Sudah bagus apa belum? Apa ada kekurangan? Mana? Dari kelompok lain menilai kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Sudah bagus? Apa ada kekurangan? Apa? Sudah bagus ya? Terus kelompok 2 bagaimana? Api, Bu. Bagus. Kelompok 3 Kami mawon api. Kelompok 4. Kami mawon. Oke, berarti semuanya sudah. Iya. Nah, sekarang ada beberapa soal. Nah, ini coba untuk menguji seberapa pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, asesmen formatif. Ini nanti coba dikerjakan. Bentar, dulu. Isi. Dulu kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita melakukan refleksi terlebih dulu. Coba saya mau tahu masih ingat ya apa yang tadi kita bahas. Oke, yang bisa menjawab angkat tangan dulu ya. Oke, yang bisa menjawab angkat tangan dulu. Kalau tidak ditunjuk tidak boleh menjawab. Ya. Nah, tadi kita mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dakwah, apa arti dari kata dakwah? Ya, mana? Menyeru atau mengajak? Menyeru atau Mengajak. mengajak. Ya, mungkin ada pengertian yang lain? Ya, Abel. Dakwah adalah ajakan atau seruan kepada kebaikan dan kebenaran. Dakwah adalah ajakan atau seruan kepada kebaikan atau benar. Ya,
Ya, betul semua. Jadi dakwah secara bahasa itu adalah menyeru ya. Yang dikatakan mana tadi pengertian secara bahasa menyeru. Di strateginya, Pak, yang masih ingat strategi apa tadi yang dipakai Nabi Muhammad untuk berdakwah? Ayo angkat tangan dulu. Strategi tadi kan ada dua, secara titik-titik, secara titik-titik. Ayo, mana lagi? Terbuka dan tersembunyi. Awalnya tersembunyi dulu, dakwah secara sembunyi dulu, terus baru terbuka. Nah, kita sekarang kesimpulan dari mempelajari materi ini adalah yaitu meneladani sifat atau perjuangan dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tanpa putus asa, tidak mengenal putus asa, terus berjuang walaupun banyak yang memusuhi, gigih dan mengedepankan akhlak mulia. Apa akhlak mulianya? Yang ada 4, sidik, jadi kita harus mencontoh dari sifat-sifat Rasulullah: amanah, sidik, fatonah, dan tabligh. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Nah, besok kita lanjut ke materi berikutnya, bab 3. Sekarang kita tutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Al-Fatihah. Terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan